Tapi kawasan kita yang penduduknya cuma Maputo, Maputo, Maputo. sampai 1 juta orang. Kita dimakan. Maputo, Maputo. Saya biasa ngomong di mana-mana. Saudara saya orang saya 18 tahun dengan Bapak John dan kawan-kawan. Dan teman-teman yang lain para sudah meninggal dunia. Kami berjuang meyakinkan Jakarta bahwa provinsi ini penting bagi kita. Mereka orang bilang apa? Wilayahmu boleh luas, tapi pendudukmu sangat sedikit. Layak di provinsi. Tapi kami buktikan bahwa karena damai, kami bisa menghargai, ya, menghargai satu sama yang lain. Orang asli menghargai orang pendatang menghargai orang asli. Semua hidup betul dan damai. Papua yang lain itu kacau, kita yang lain ini aman damai, maka kita dihargai dengan memberikannya provinsi Papua Selatan. Bapak Ibu, saya cuma bilang saja jangan jual-jual tanah dulu ya. Karena tahun depan ini harga tanahnya mahal sekali. Harga tanah mahal sekali. Orang saya tadi malam dari Puri Harapan saya bilang masyarakat Kuring sampai yang jual tanah. Karena apa? Ibu kota provinsi Papua Selatan ada di Puri Harapan di Salor KTM. Saat ini sedang dirancang dibangunlah 3 gedung besar di situ. Kantor Gubernur, kantor DPR provinsi Papua Selatan, dan kantor Majelis Rakyat Papua. Semua akan berkembang ke sana. Sehingga mari kita syukuri bahwa perjuangan provinsi Papua Selatan telah kita. Tugas kita adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memilih tanggal 14 nanti dengan baik dan benar. Tugas kita itu saja. Jangan kita sia-siakan suara kita dengan memilih pemimpin ibarat kucing dalam karung yang hanya datang dan pergi. Kemudian 5 tahun nggak tahu ngurus apa, nggak tahu bangun apa untuk rakyat. Ini yang mau saya nasihatkan kita. Artinya mohon maaf bagi para sepuh dan saya mau menggurui, tetapi izinkan saya untuk menyampaikan pikiran politik saya bahwa hari ini tanggal 14 Bapak sudah punya pengalaman 5-10 kali memilih. Artinya Bapak Ibu mulai lihat siapa yang masih dipilih lagi dan siapa yang harus tidak usah dipilih lagi. Bapak mulai marah calon pemimpin yang cuma ingkar janji. Tanggal 14 itulah tepatnya. Itulah waktunya. Kemarahan Bapak 5 tahun, silakan lakukan di tanggal 14 dengan baik. Kalau Bapak marah calon yang pernah membohongi Bapak, tanggal itu silakan mau dipilih lagi atau tidak. Tanggal itu saja. Bapak mau menghukum partai yang dianggap tidak becus, hari itu juga waktunya. Hari lain tidak ada. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara. Mari kita berpikir, buka hati kita, Merauke ini maju. Dibutuhkan orang-orang yang punya kesadaran. Bukan orang-orang yang cuma mau numpang jabatan. Orang-orang yang hanya cuma mau gagah-gagahan bahwa saya anggota DPR. Tapi tidak diketahui, tidak ditahu pikirannya. Ya, hatinya, caranya, ya, apa yang mau dibuat untuk rakyat. Ini harus kita mulai berpikir. Izin, Bapak Ibu, siapa yang sudah 5 kali? Siapa yang sudah 5 kali memilih? Bisa angkat tangan? Dan saya banyak tuh. Nah, kalau Bapak pasti sudah lebih dari 5. Bapak sudah pasti lebih dari 5. Soekarno, Siap, Mbak. Soeharto. Kita pemilih untuk apa, Mbak? Ya, untuk membawa masyarakat sini kecil tuh. Ya, pemilu untuk membangun masyarakat kecil. Sepakat? Ceritanya Ya, Mbak. Pemilu untuk apa, Mbak? untuk membangun rakyat dan Oke. negara dan sebagainya toh, memajukan supaya rakyatnya makmur ceritanya. Siap. Tujuan pembangunan pemilu untuk membangun masyarakat kecil. Nah, ceritanya Sepakat ya? bukan begitu. Baik, terima kasih, Mbak. Bapak Ibu, saya mau tanya, ada negara yang tidak melaksanakan pemilu? Ya, ada Amerika Serikat kan itu. Ada, Pak? Korea ya? Betul. Apa? Korea Utara. Betul, Bapak Ibu. Di negara ini ada 14 negara yang tidak melaksanakan pemilu. Salah satunya Korea Utara. Rakyat siapa yang berani membangkang pemerintah dihukum mati? Rakyat siapa yang berani melanggar perintah pemimpinnya dibantai? Maukah Indonesia seperti itu?
Oleh sebab itu saya mengajak kita bersyukur, Pak. Jangan bosan-bosan datang pemilu 5 tahun sekali. Karena apa? Pemilu 5 tahun sekali untuk memilih siapa? Memilih siapa, Bapak Ibu? Aduh, Ibu tuh ya, memilih siapa? Wakil rakyat. Pemilu 5 tahun bukan Bapak Ibu pilih Kapolres. Pemilu 5 tahun Bapak tidak pilih kepala dinas. Pemilu 5 tahun Bapak tidak pilih kepala puskesmas. Tetapi pemilu 5 tahun sekali Bapak pilih pemimpin rakyat yang akan duduk dengan pemerintah itu. Mikirin nasib Bapak Ibu 5 tahun. Udah jelas ya? Jadi kira-kira Bapak Ibu masih anggap bahwa pemilu besok main-main? Semua kembali. Kita tidak marah Bapak Ibu. Tapi kami politisi hanya mengajak supaya kita sadar bahwa suara kita berarti bagi pembangunan hidup kita 5 tahun. Sebab begini Pak Kapolres, emang gua pikirin you mau miskin. Gua cuma punya tugas melaksanakan tugas keamanan. Lu mau miskin silakan you miskin. Lu mau jalan putus silakan you pikir. Pak Kepala Dinas, mana mau pikir you mau kena musibah, itu bukan tanggung jawab gua. Ini. Maka pemerintah tidak 100% punya keseriusan untuk mengurusi rakyat. Maka demokrasi Indonesia mewajibkan rakyatnya memilih pemimpin untuk duduk bersama dengan pemerintah, pikir nasib rakyat 5 tahun. Sehingga pemilu tugasnya adalah memilih pemimpin dan mengganti pemimpin dengan damai supaya pemimpin itu berotasi. Yang sudah nggak benar, jangan dipilih lagi. Yang cuma duduk untuk gagah-gagahan, jangan dipilih lagi. Rakyat masih menderita. Ini tugas pemilu 5 tahun. Bapak Ibu, minta maaf, saya tidak mau bicara janji-janji atau program-program. Mbah, izin. Mbah sudah memilih pemimpin lebih dari 5 tahun. Kira-kira Mbah, tugas dewan yang Bapak pilih itu apa ya Mbah? Kalau orang tani itu tidak gunanya itu ya semuanya tuh lancar. Siap. Kayak petani kecil diperhatikan. Ya. Itu aja harapannya. Betul. Tidak Jadi pemimpin rakyat itu harus lihat rakyatnya. Ya. Kalau petani biar lancar. Ya toh? Yang berdagang juga biar yang online juga biar enggak. Ini ibu-ibu kalau bilang online paling stres. Kenapa? Belanjanya pakai online ya. Giliran mati Telkomsel, semua ngamuk. Ya. Ya kan? Nah itu tugas siapa? Tugas DP. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Menurut undang-undang, ini menurut bukan kata saya. Menurut undang-undang, wakil rakyat yang Bapak Ibu pilih memiliki hanya 3 tugas. Ada yang bisa kasih tahu saya? Saya kasih tahu ya. Tugas pertama wakil rakyat yang Bapak pilih, Ibu pilih adalah membuat peraturan perundang-undangan. Kalau di daerah kabupaten disebut perda kabupaten. Kalau di provinsi disebut perda provinsi. Kalau di pusat disebut peraturan pemerintah, peraturan undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, dan membuat undang-undang. Bapak Ibu, di negara ini tidak ada hidup yang tidak diatur. Kalau ada hidup yang tidak diatur, maka biasanya berjalannya kurang baik. Contoh, Bapak bilang petani. Kenapa petani berjalan hari ini kurang baik? Karena petaninya tidak dilindungi peraturan daerah. Mohon maaf Bapak. Betul? Betul itu. Kenapa? Sampai hari ini tidak ada perda yang mengatur kelompok tani di Kabupaten Merauke. Itu berarti DPR yang selama ini kerja cuman lagi tidur. Kenapa Pak? Dari zaman saya masih muda sampai hari ini subsidi pupuk cuma 2 hektar. Bagi yang lebih dari 2 hektar silakan beli pupuk Sandy. Sekarang ini informasinya makin kurangin lagi. Benar tidak Pak?
Dikurangin 53%. Mengapa dikurangi? Karena apa? Ada pemain yang inginkan supaya yang punya lahan lebih banyak menguasai pupuk orang lain. Oh, Itu ceritanya begitu, Pak. Iya. Politik bisa. Lah ya, tapi Mengapa politik, Pak? Yang mau pilih Pak Kampung dikasih pupuk paling banyak, yang tidak pilih Pak Kampung pasti tidak dikasih. Benar nggak? PPL karena tidak diatur, seenaknya mengatur rakyatnya. Perpanjangan tangan pemerintah tidak bekerja dengan baik. Ini siapa yang mengatur? Mestinya DPR pikir, buatlah peraturan, lindungilah petani melalui kelompok tani. kalau kelompok tadi tidak ada. Izin. Kelompok tani kita yang terdaftar hari ini jumlahnya 498 kelompok tani. Dari zaman Bapak masuk ke PT, KUPT sampai hari ini. Tetapi jumlahnya hari ini Bapak sudah mencapai 1000 lebih kelompok tani. Apa maksudnya itu? Sudah dibuat kelompok tani banyak, kemudian diterlantarkan. Punya kelompok tani, tiba-tiba orang keluar tanpa alasan membentuk kelompok tani baru. Ini merusak tekanan petani. Jujur, pertanian kita mulai bagus, tetapi tata kelola organisasinya sangat buruk. Ini saya harus katakan jujur. Itu yang salah siapa, Pak? Yang salah pemerintah bersama dengan Dewan. Harusnya Dewan yang Bapak Ibu pilih selama ini orang petani, orang dari lokasi, mestinya mereka pintar, pandai urus pertanian. Udah. Kenapa? kok Kenyataannya demikian. Kantongnya sendiri saja. Ini fakta. Hari ini Bapak Ibu, Bapak gagal panen, adakah ganti rugi dari pemerintah? Padahal peraturan perundang-undangan mengatakan petani yang gagal panen harus diberikan ganti rugi. Perdanya di mana, Pak? Perdanya di mana sebagai dasar pembayaran itu? Hanya keputusan perundang-undangan, instruksi menteri, tapi turun ke bawah tidak ada dasar pembayaran bagi petani. Dimasukkan kok. Ya, semena-mena. Semena-mena Bapak Ibu. Kalau zaman Soeharto masih ada. Kalau zaman Soeharto nggak usah tanya Masih Pak. ada, masih ada zaman itu. Ada komite. Tapi dananya kecil. Ya lah, sekarang dananya gede, Saya tahu. tapi Kecil nggak tapi tahu ada, Pak. mana. Ya, keluarnya kecil Pak. Ayo, Dananya besar, keluarnya kecil. saya kesini. Kalau dulu dananya kecil, rakyat makan sampai habis. Itu Pak Harto. Sekarang dananya gede, kelihatan besar. Baunya saja. Ya, menguap. Jadi begitu Bapak Ibu, betapa pentingnya anggota dewan yang Bapak Ibu pilih dari tugas pertama. Kira-kira tanggal 14 masih kurang penting? Penting ya? Siapa yang bisa kasih tahu saya tugas yang kedua menurut undang-undang? Tidak ada, saya kasih tahu lagi ya. Boleh ya Bu? Saya mau tanya Bapak Ibu saudara sekalian. Uang untuk hidup 1 tahun Kota Merauke, mulai dari bupati sampai tukang apa pembersih lantai di kantor bupati, cleaning service, ya, mulai dari pejabat-pejabat tinggi di Merauke sampai petani, ya, buruh tani, mulai dari tentara, baju loreng gini kiri 1 tahun kira-kira, Bapak tahu uangnya berapa? Ada yang tahu? Ibu ini pasti rajin main Google ini. Tapi nggak mau tahu kan? Padahal sudah ada di Google Pak. Di TikTok juga ada. Uang 1 tahun Kabupaten Merauke saya sebut ya. 2,3 triliun rupiah. Kira-kira duit sebesar apa? Biasa. Kalau 100 juta kan segini ya. Nggak pernah Kalau lihat. 2,3 triliun kira-kira 1 bulan berapa? Penuh mobil lah. Lebih. 1 gudang Pak. Gudang gede ini kecil ini. Ya, 1 orang makan 7 turunan nggak habis. Tapi orang Merauke 1 tahun habis duit itu. Bapak tahu duit itu diatur oleh siapa? Enggak tahu toh aku yang di atas. Yang maju. Iya, kalau orang tua yang ngatur di atas, betul. Iya, yang ada. Tetapi saya harus kasih tahu, yang ngatur duit itu kira-kira siapa?